Bolehkah orang yang berpergian setelah fajar membatalkan puasa? Kalau memang safarnya itu berat, dalam pengertian ya memang butuh butuh tenaga dan butuh sebuah energi yang luar biasa, maka boleh sesungguhnya ada rukhsah, ada keringanan bagi orang yang sedang bersafar untuk tidak berpuasa. Ya. Makanya di dalam Al-Quran itu kan dikatakan orang yang sakit atau orang yang berpuasa fa'iddatun min ayyamin ukhar, maka di hari yang lain mereka bisa melakukan atau mengganti ibadah puasanya. Ya. Tapi memang kata para ulama boleh mereka ini orang yang sakit atau orang yang bersafar diberi keringanan untuk tidak berpuasa pada bulan Ramadan dan wajib mereka mengganti di luar Ramadan. Tetapi kalau ingin melaksanakan saja puasa itu lebih baik ketika dia safar, selama safarnya memang ini tidak berat ya, selama safarnya tidak berat. Tapi kalau safarnya berat memang ya dianjurkan dia untuk tidak berpuasa memang. Supaya apa? Supaya umpama dia bisa melaksanakan itu dengan baik umpamanya. Karena itu keringanan dia, ada keringanan yang diberikan kepada dia. Tapi kalau saya safarnya yang ringan dalam pengertiannya, lebih baik dia melaksanakan puasa. Kenapa? Karena puasa di luar Ramadan ini lebih baik daripada qadha. Nanti kan qadha di luar Ramadan tidak memiliki keutamaan lain lagi. Hanya sekedar membayar apa kan? Membayar membayar utang. Ya, tapi kalau Ramadan ini kan bulan yang diberkahi oleh Allah, bulan yang memiliki banyak keistimewaan, ya. Jadi intinya di situ. Kalau dia memang safarnya safar berat, ya boleh dia membatalkannya. Tapi kalau safarnya ringan umpamanya, tapi tetap juga dia ingin, ya nggak masalah. Karena memang itu ada rukhsah ya, ada rukhsah bagi mereka. Tapi ingat ya, safarnya itu memang safar yang memang dibolehkan, yang dia sudah dianggap safar gitu. Jangan hanya pergi ke tetangga udah batal puasa, bukan. Jadi ada ketentuannya gitu. Kapan seorang itu dianggap dalam syariat, dalam tinjauan syariat, dalam kacamata syariat, dia dianggap sebagai seorang yang musafir. Ya paling tidak 90 km umpamanya ya. Ya sekalipun dikhilafkan juga oleh para ulama jarak safar itu bagaimana. Ada yang mengatakan perjalanan 1 hari 1 malam, ada yang mengatakan ya sudah keluar dari kampungnya sudah dianggap safar dan sebagainya. Jadi intinya saya pribadi lebih condong kepada pendapat yang mengatakan sudah 90 km. Ini yang dikatakan oleh Syekh Abdul Aziz Ibnu Baz rahimahullah, dia dianggap sudah safar. Jarak dari tempat tinggalnya ke tempat yang lain dia sudah 90 km, maka dia dianggap sebagai orang yang bermusafir atau orang yang sedang safar. Maka ketika itu dia diberikan rukhsah atau keringanan untuk tidak berpuasa dan menggantinya tentunya pada hari yang lain.